Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi untuk pembahasan soal-soal kompetisi sains madrasah geografi untuk tingkat madrasah aliyah atau SMA. Langsung saja kita masuk ke soal. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zaidum mithluhu kadzalika yadribullahul haqqa wal batila fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma. Dalam ayat di atas dapat ditemukan beberapa komponen hidrologi yang berpengaruh dalam kondisi hidrologis suatu tempat. Di antaranya ialah apakah A. Infiltrasi perkolasi, B. Presipitasi runoff, C. Presipitasi perkolasi, D. Infiltrasi runoff. Baik, untuk pembahasan soal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 14 yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, kata kunci pada surat Ar-Ra'd ayat 17 ini pada kata anzala yang artinya telah menurunkan, serta pada kata fasalat yang artinya mengalir. Nah, kita ingat kembali mengenai siklus hidrologi itu dimulai dari tahap evaporasi, yaitu penguapan yang berasal dari semua jenis air. Selain itu juga ada transpirasi, yakni penguapan yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan. Sehingga jika digabung keduanya menjadi evapotranspirasi. Selain proses penguapan dalam siklus hidrologi ini ada proses kondensasi, yakni pembekuan menjadi awan atau biasa juga disebut titik-titik air. Selain itu ada proses presipitasi, yakni proses turunnya hujan dikarenakan awan yang sudah berkumpul ini sudah mencapai tingkat kejenuhan. Selain itu ada yang namanya runoff. Runoff ini merupakan proses mengalirnya air hujan di permukaan tanah secara horizontal atau tanpa terserap ke dalam tanah. Mungkin istilah sederhana untuk runoff ini sering kita sebut sebagai genangan air. Kemudian perkolasi yaitu proses mengalirnya air secara horizontal di dalam tanah. Dan yang terakhir ada infiltrasi yaitu proses terserapnya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, pada akhirnya semua air hujan ini akan kembali lagi ke laut dan kembali mengalami penguapan. Jadi proses siklus hidrologi yang sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 yaitu presipitasi dan runoff. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat Abu Dzar, "Undur fa innaka laisu bi khairim min ahmar wala aswada illa ataf dulahu bitaqwa." Hadis ini menjelaskan adanya warna kulit yang beragam pada ras yang berbeda. Di antaranya adalah golongan ras berkulit kuning, di mana mereka adalah
Apakah A. Eskimo di Amerika Utara, Asia Tenggara, dan Asia Utara? B. Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, Filipina, dan Papua. C. Afrika Utara, Eropa Utara, dan Armenia. D. Pulau Hokkaido di Jepang Utara, penduduk asli Australia, dan pedalaman Sri Lanka. Untuk menjawab soal ini, dipetik dalam satu hadis yang artinya, lihat, kamu tidak cocok dengan warna merah atau hitam kecuali kamu memilihnya karena kesalehan. Perlu diingatkan kembali, pada dasarnya yang membuat corak yang berlainan di muka bumi, ada hitam, putih, dan lain sebagainya, itu adalah sunatullah, jadi sudah dari sananya. Nah, kata kunci pada hadis ini yaitu pada kata ahmaru yang artinya warna merah dan aswad artinya hitam. Ras di dunia ini sebenarnya ada berbagai macam, namun terdapat yang paling umum yakni ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras Mongoloid disebut juga sebagai ras berkulit kuning, namun tidak semuanya, karena orang Indian di Amerika pun dianggap berkulit merah, dan orang Asia Tenggara seringkali berkulit coklat muda sampai gelap. Nah, ras ini kebanyakan merupakan ras dari penduduk benua Asia, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, dan beberapa di wilayah Eropa Utara, Amerika Utara dan Selatan, serta pulau-pulau di Oseania dengan ciri-ciri berambut hitam lurus dan bermata tipis, serta dikenal juga bertubuh pendek sesuai dengan opsi A. Kemudian, selain ras Mongoloid, ada juga ras Kaukasoid. Ras ini disebut ras dengan ton warna kulit berwarna paling terang, yakni putih dan sedikit kemerah-merahan, dengan rambut bergelombang, walaupun menurut beberapa pakar menyebutkan penduduk Ethiopia dan Somalia termasuk ras ini, karena bentuk tengkorak mereka ini termasuk ras Kaukasoid. Namun, pada kenyataannya berkulit gelap dan rambut keriting. Anggota ras ini tersebar di wilayah Eropa, kemudian Amerika Utara, Timur Tengah, Pakistan, India Utara, dan keturunan mereka ini menetap pula di Selandia Baru, Australia, Amerika Utara, dan sebagian dari Amerika Selatan sesuai dengan opsi C. Kemudian, ras Negroid disebut juga ras kulit hitam dengan rambut keriting yang kebanyakan mendiami benua Afrika di sekitar gurun Sahara, dan keturunan mereka yang mendiami sebagian Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, serta negara-negara Timur Tengah sesuai dengan opsi B. Nah, adapun ras-ras khusus seperti pada opsi D, yakni ras Ainu, yang merupakan ras penduduk asli negara Jepang yang menetap di daerah Pulau Karafuto dan Hokkaido. Adapun ras Bushman, yang sekilas seperti ras Negroid, yang mendiami daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Mereka merupakan ras yang menjadi pemeran utama dalam film The God Must Be Crazy yang pernah kalian tonton saat kecil, tapi saya belum pernah nonton kebetulan. Dan juga ras Vedoid, yakni penduduk pedalaman Sri Lanka dan Polinesia yang bertempat tentunya di Polinesia dan Kepulauan Mikronesia yang punya ciri khas khusus. Nah, jadi ras yang disebut berkulit kuning ialah penduduk Eskimo yang mendiami Amerika Utara, kemudian Asia Utara dan Asia Tenggara. Jadi kunci jawaban untuk soal ini adalah A.
Nah, demikian pembahasan soal pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan soal kompetisi Sains Madrasah Geografi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.